Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bandara News TV? Hari ini kita hadir dalam acara Pojok Bandara. Acara Pojok Bandara adalah mengupas tuntas tentang kegiatan aktivitas Bandara Soekarno-Hatta dan masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini alhamdulillah kita kehadiran tamu kita, pemerhati sosial, itu Bang Masum Jamil SEMM. Apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Bang, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang bandara. Abang selaku pemerhati sosial, apa pandangan Abang terhadap Bandara Soekarno-Hatta selaku masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara bandara, apalagi bandara internasional, kebenaran tepatnya saya tinggal bersebelahan berdampingan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Memahami Bandara Soekarno-Hatta adalah satu kesatuan paket yang dimiliki oleh negara kita. Tentunya ada nilai approach. Apa itu approach? Kebanggaan. Iya Bang. Satu sisi punya kebanggaan. Saya pikir sebagai pemerhati sosial bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini perlu ada nilai strategis yang bisa dianggap simbiosis mutualisme. Artinya apa? Ya, Bang. Saling keterkaitan dan saling menguntungkan dan punya nilai manfaat untuk masyarakat. Artinya menguntungkan buat masyarakat bagaimana Bang? Ya gini. Artinya bahwa di dalam bandara adalah keterkaitannya adalah dalam rangka memfasilitasi dan memberikan kemudahan orang dalam bertransportasi udara. Dan juga di sisi lain ada edukasi untuk memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia. Dan jangan lupa bahwa bandara itu mempunyai nilai ekonomi yang signifikan buat masyarakat. Di situ ada nilai bisnis yang bisa dimanfaatkan dan untuk kepentingan masyarakat. Artinya apa? Bahwa SDM yang dibutuhkan untuk Bandara Soekarno-Hatta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, artinya masyarakat pada bisa bekerja di bandara atau gimana Bang? Salah satu yang harus difasilitasi dan diberikan oleh pihak bandara, tidak boleh menutup mata bahwa sekeliling bandara itu, bahwa itu bagian dari yang dilihat oleh mereka-mereka sebagai tamu negara kita dari luar. Artinya apa? Ketika dianggap makmur secara ekonomi lingkungan sekitar bandara, berarti di situ punya rasa memiliki masyarakatnya. Karena apa? Karena diberdayakan untuk bekerja di bandara tersebut. Terus Bang, gini Bang, apakah bandara sendiri artinya ada perhatian terhadap masyarakat sekitar bandara selama ini? Nah, inilah yang menjadi persoalan kita, yang menjadi di mana-mana dinamika yang berkembang. Artinya pro dan kontra terhadap hal tersebut. Karena gini, saya pikir bandara tidak perlulah diajarkan bagaimana caranya mengelola SDM itu dengan baik. Tapi minimal sebagai masyarakat ada bentuk perhatian dari pihak bandara. Entah itu dengan menggunakan CSR yang perlu digali oleh perusahaan. Di situ kan perusahaan banyak sekali ya. Perusahaan BUMN, kargo swasta ataupun perihal lain. Hal ini perlu diberikan transfer informasi ke masyarakat bahwa masyarakat perlu diedukasi. Kalau toh misalnya masyarakat sekitar bandara, baik Tangerang Kota maupun Kabupaten Tangerang ataupun Jakartanya, lemah dalam sisi disiplin ilmu, minimal bandara memberikan fasilitas training untuk arah ke sana ketika dibutuhkan pelatihan-pelatihan, ketika dibutuhkan oleh bandara sendiri untuk rekrutmen SDM, maka di situ sudah disiapkan. Terus Bang, gini Bang, maaf ya, saya lihat ya, ini berdasarkan informasi yang saya lihat, selama ini yang bekerja masyarakat bandara itu tidak pada posisi yang artinya yang punya peluangnya lebih bagus Bang. Kebanyakan yang saya lihat, saya dengar juga
itu paling ya cleaning service bang atau porter, itu gimana bang menurut anda? Inilah yang harus menjadi PR serius buat kita, bahwa kenapa SDM Iya bang. Masyarakat kita yang di sekitar bandara itu tidak bisa dan tidak mampu bersaing, karena memang dari segi, mohon maaf, dari segi disiplin akademis kurang memadai, dan itu dianggap tidak penting, bahwa ini padahal penting untuk melihat persaingan, karena satu sisi bahwa ilmu itu tidak bisa dipungkiri punya sisi kelebihan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dipegang oleh dia. Artinya perundangan dari pemerintah daerah bang, yang misalnya menyediakan misalnya sekolah-sekolah yang berhubungan dengan penerbangan atau berhubungan dengan kebandaraan, apakah itu perlu bang? Ini yang mutlak harus dimiliki oleh pemerintah daerah sekitar bandara, baik itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang maupun Jakarta, bahwa dari sisi bandara pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan aktivitas bandara ini luar biasa. Oh iya bang. Iya, luar biasa. Iya. Artinya minimal bentuk perhatian Pemda, daripada bikin artinya pengangguran ini banyak, lebih baik sekolah kejuruan yang mengarah bandara. Artinya itu perlu ada garansi dari Pemda. Mau tidak mau, ini persoalan serius yang memang harus dibahas. Terkadang kalau saya lihat sebagai pemerhati sosial, pemerintah sendiri ataupun kelembagaan yang ada di bandara hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ketika itu sudah ada, ya udah, kita kan sudah perhatian terhadap masyarakat, terkait masyarakat itu mau atau tidak, ya silakan masing-masing, yang penting kita udah nyediain. Tidak seperti itu. Terus bang, mungkin abang pernah juga misalnya melakukan usaha pendekatan secara persuasif terhadap artinya pimpinan Bandara Soekarno-Hatta atau pemerintah daerah mengusulkan agar ada sekolah-sekolah yang khusus berhubungan dengan bandara gitu bang. Sampai saat ini ya, karena kapasitas saya sebagai pemerhati sosial lebih kepada bagaimana memonitoring kegiatan-kegiatan aktivitasnya di dalam dari sisi kegiatan maupun sisi sosialnya. Saya pikir ide bagus itu, kalaupun memang setelah diskusi ini kita ditonton oleh banyak orang dan ternyata menjadi tergerak hatinya untuk bagaimana memperhatikan masyarakat sekitar. Mau tidak mau, ketika orang turun dari pesawat, yang dilihat itu bukan Jakartanya, bukan Sudirmannya, bukan Harmoninya, bukan Istana Negara, bukan Monas, tapi daerah sekitarnya. Kok bandaranya bagus, mewah, tapi lingkungannya kumuh atau gimana? Itu kan harus ada perhatian dari Pemda. Padahal bandara internasional bang ya? Iya, itu kan menjadi gerbang. Bisa jadi nasibnya bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta, tapi juga bandar-bandar lain juga harus seperti itu dilakukan, supaya tidak jomplang, tidak gapnya tidak terlalu jauh. Gitu. Terus bang, menurut abang apa yang perlu abang sampaikan terhadap pemerintah daerah atau artinya ya misal abang mengusulkan, dan apa yang abang sampaikan terhadap Angkasa Pura? Artinya gini, mau tidak mau Pemda, pihak Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini dikendalikan oleh Angkasa Pura, baik itu Pemda kabupaten, kota maupun Jakarta, yang penting dia punya political will deh. Apa itu political will? Ada punya keinginan keinginan untuk merubah. Mau tidak mau pertumbuhan makin pesat. Kemudian generasi-generasi baru muncul. Itu kan harus difasilitasi. Artinya perubahan bukan pada SDM aja kali bang? Ya. Betul. Ya, atau bukan pada lingkungan aja. Iya betul. Saat ini kalau kita perhatikan dari total yang pekerja yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, boleh ditanya, boleh dilihat berapa jumlah tenaga kerja dari masyarakat sekitar ketimbang dari pekerja-pekerja luar. Ini bang, ini bandara ini tadi abang katakan artinya
bandara kan ada kegiatan bisnis gitu bang. Abang selaku pemerhati sosial bang, kira-kira ada nggak masyarakat sekitar bandara yang memanfaatkan usaha-usaha di bandara, misalnya pelaku usaha di masyarakat, usaha di bandara bang? Ya, kalau untuk itu jelasnya pasti ada beberapa, ya, tapi itu dengan belum menjadi jumlah yang signifikan. Oh iya. Terhadap pelaku-pelaku bisnis yang ada di bandara. Saya pikir minimal informasi yang tidak tertutup. Iya. Apa kemungkinan di bandara ini terlalu sulit atau biaya sewa yang terlalu mahal atau untuk mendapatkan usaha-usaha di bandara agak susah atau gitu bang? Ya minimal kalau bicara bisnis artinya banyak celah-celah usaha yang lebih besar lagi. Artinya itu dulu. Ketika bandara sudah bisa dan mampu mengelola UMKM dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pelaku usaha, itu menjadi hal yang luar biasa saya anggap. Soalnya gini bang, yang saya perhatikan banyak yang punya usaha di bandara itu kebanyakan orang-orang luar bang, bukan masyarakat sekitar bandara. Ya itu menjadi persoalan kita. Lagi-lagi mental juga sih yang harus diperhatikan. Ada kalau dari segi psikologi, ada keinginan bekerja, ada juga keinginan usaha. Sejauh mana pihak bandara ini mentransformasi dan juga memberikan edukasi bahwa bandara memberikan fasilitas seluas-luasnya untuk usaha kalian di sini. Artinya ada keringanan, tidak banyak perlu syarat ya bang ya untuk masyarakat bandara. Artinya birokrasi-birokrasi yang dianggap mempersulit untuk usaha dan juga harus ada keterkaitan dengan pihak pemerintah juga, pemerintah daerah. Artinya bahwa benar orang ini, komunitas ini adalah masyarakat sekitar bandara. Artinya ada dukungan dan menjadi garansi bahwa bukan orang lain. Kadang-kadang dimanipulasi itu data itu. Jadi seolah-olah orang sini nggak taunya mau orang lain. Itu yang menjadi repot buat kita. Pada akhirnya, kalaupun pihak bandara sederhana aja saja, memberikan kesempatan seluas-luasnya dari sisi bisnis UMKM-nya saja. Artinya menggeliatkan kemampuan orang untuk berusaha dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini luar biasa. Iya bang, soalnya gini bang, yang diperhatikan selama ini ada semacam kecemburuan sosial masyarakat bandara terhadap mereka yang berusaha di sini kebanyakan didominasi oleh orang-orang luar. Ada juga alasan bang, karena bandara itu biaya sewanya terlalu mahal gitu bang. Ini sebenarnya itu kendala teknis ya yang bisa didiskusikan. Artinya kalau bicara mahal, kalau toh memang pemerintah daerah itu memberikan garansi, artinya hal-hal itu bisa dibicarakan dengan baik. Nah, mau tidak mau fasilitas itu harus diberikan. Minimal bahwa masyarakat sudah mau saja dia punya usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, selesai sudah. Artinya CSR itu berjalan dengan baik. Artinya biar masyarakat itu tidak mati di lumbung padi. Artinya ayam tidak mati di lumbung padi. Artinya ironis kan. Dan ini menjadi stigma buruk buat pemerintah kita, pemerintah daerah, dan juga buat bandara. Lihat aktivitas bahwa manusia yang di sana yang datang berkunjung ke bandara itu berapa ribu manusia per hari, dan di situ ada nilai ekonomi. Betul. Kalau bicara nilai ekonomi, di situ ada potensial untuk mendapatkan pendapatan, baik itu pendapatan yang dari segi jasa maupun produk yang bisa dimanfaatkan. Artinya kelemahan kalau menurut abang di pemerintah daerah apa dari pihak bandaranya nih? Kalau saya sih duduk bareng. Duduk bareng pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pemerintah daerah, duduk bareng. Pemerintah daerah, Bandara Soekarno-Hatta dan masyarakat. Duduk bareng. Bahwa apa yang harus, how to be action, apa yang harus kita perbuat. Kalau toh masyarakat menginginkan ini, minimal harus ada riset, penelitian yang baik. Riset itu perlu. Dan mau tidak mau, jangan bicara pendapatan dulu dah.
Iya, Karena secara otomatis ada kegiatan pasti punya pendapatan di situ. Iya, Bang. Iya, benar-benar. Apalagi pajak iklan, pajak segala macam. Parkir atau luar apa. biasa ini bandara. Iya. Kalau toh ini masih menutup mata, masyarakat kita masih ada yang keluar, bahasa orang sini totor-totor nyari pekerjaan. Sangat ironis ya, Bang. Sangat ironis. Iya, Bang. Begitu. Padahal peluang usaha banyak, Bang, di sini ya. Betul, Iya. betul. Mau tidak mau memang harus saat ini duduk bareng dan melibatkan masyarakat. Iya. Dan masyarakat yang harus dilihat juga, Iya. ya minimal ada garansi dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bahwa benar kelompok ini, Iya. komunitas ini adalah dari orang-orang sekitar bandara. Terus Bang, Abang selaku pemerhati sosial selama ini kan bandara memberikan CSR bantuan kepada masyarakat, misalnya kayak tadi Abang bilang ada UKM ya, misalkan itu ada bantuan misalnya pembangunan masjid atau apa sarana ibadah atau lingkungan itu Bang. Terus Bang, kalau menurut Abang itu efektif nggak? Soalnya kalau saya lihat yang diperlukan itu masyarakat masih banyak nganggur Bang. Ini yang menjadi persoalan PR yang harus sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pihak pengelola bandara. Jadi ya kita tidak menutup mata, bantuan sudah banyak diberikan oleh pihak bandara. Tapi SDM-nya masih nganggur Bang. Artinya ini, apa salah sasaran atau gimana Bang? bukan ke situ. Tidak ada maintain. Tindak lanjut pengelolaan ini sampai kemana? Kalau bisa ada tim yang khusus untuk bagaimana membina masyarakat, mengelola untuk itu. Jadi jangan sekitar hanya sebatas menggugurkan kewajiban, memberi, selesai, gue udah, yang penting gue udah perhatian ya. Terserah lu mau gini kalau ya tidak juga seperti itu. Iya, kan di Nabobokan udah kasih bantuan, tapi di SDM di masyarakat masih. Iya, minimal maintain, lemah, gitu ya. dirawat dengan baik, dikelola, diedukasi, jangan sampai terbengkalai, bantuan-bantuan yang sudah diberikan jadi seolah-olah mubazir gitu kan, dibantu sudah apa sudah, jadi pihak bandara tinggal mudah saja beranggapan, saya mah sudah menggugurkan kewajiban, jangan salahkan kita. Artinya tidak juga seperti itu, minimal perhatiannya dalam rangka merawat, maintain masyarakat itu, ya sudah bantu, ya sudah, bukan begitu, tapi bagaimana terus berkelanjutan, berkesinambungan. Oke Bang, untuk yang terakhir saya ingin tanyakan Bang, apa yang Abang harapkan dengan keberadaan bandara terhadap masyarakat sekitar bandara gitu Bang? Sederhana, harapan kita bahwa biar masyarakat kita punya rasa memiliki terhadap bandara. Iya Bang. Ketika punya rasa memiliki terhadap bandara, minimal di situ artinya ada yang diberdayakan. Diberdayakan dalam hal apapun jenisnya, entah itu dari segi kegiatan, pekerja atau sosial dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang memungkinkan menjadi potensial market juga tuh. Ada nilai bisnisnya juga. Ya, selain itu Bang, masalah juga ada dukungan dari masyarakat dengan keberadaan bandara, misalnya dari segi keselamatan Bang ya, atau keamanan gitu. Kalau dulu kan banyak orang-orang yang tidak puas dengan keberadaan bandara, tapi mereka melakukan class action gitu Bang. Ya itu semuanya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Jembatan yang paling baik adalah komunikasi. Bang. Saya pikir harus piawai ya pihak bandara ini mengutus orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Artinya biar tidak ada gap, jurang atau pemisah. Dan juga harapan saya mau tidak mau secepatnya lah. Artinya bahwa gerak cepat bandara, jangan bingung. Kalau saya lihat sih bingung, apalagi kalau perhatikan bandara itu dikelilingi oleh beberapa kecamatan. Kosambi, Teluk Naga, Batu Ceper, Neglasari, Benda. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Belum kelurahannya Bang ya. Lihat Dadap. Bang. Dadap itu adalah sebuah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh kecamatan Kosambi yang berdekatan langsung dengan bandara. Di situ aliran sungai yang menyatukan pihak bandara dengan Dadap yang langsung ke laut, Bang. Artinya bahwa di situ kan bisa dilihat dan harus sadar
bahwa bandara punya aset di situ, baik itu aset tanah dan juga aset kepentingan, aset kepentingan lalu lintas untuk masyarakat. Karena di situ juga kawasan industri yang punya kepentingan terhadap bandara terkait jasa pengiriman barang atau kargo. Artinya di sana, jalanan di sana rusak karena memang ada pembangunan Pantai Indah Kapuk 2. Terus juga sungai tidak terawat atau gimana? Tidak terawat dengan baik. Tanah-tanah kosong yang dimiliki oleh bandara banyak digunakan dan disalahgunakan tanpa izin, tanpa koordinasi oleh bandara. Maksud saya, itu tuh yang menjadi perhatian khusus. Harus ada penataan atau gimana, Bang? Ketika itu ditata dengan baik, dikelola dengan baik dan tidak kumuh, masyarakat juga punya giroh atau semangat untuk usaha di sana bisa dikelola, atau juga sisi-sisi kali itu, sungai itu menjadi taman-taman bermain masyarakat, dinormalisasi. Artinya mau tidak mau, Pantai Indah Kapuk 2 itu orang-orang borju, orang yang mempunyai, orang-orang yang memiliki uang yang banyak di situ. Kehidupan juga kehidupan jet set. Tapi satu sisi dia nempel dengan orang yang tidak mampu, atau yang disebut orang miskin. Di situ. Artinya bahwa pihak bandara juga punya perhatian untuk itu. Minimal kalaupun dari sisi ekonominya tidak, perhatian lingkungannya saja. Bandara gitu. Demikian pemirsa bincang-bincang saya bersama Bang Masum selaku pemerhati sosial. Ada beberapa yang disimpulkan hasil obrolan saya dengan Bang Masum, diantaranya adalah harus adanya duduk bareng antara pemerintah daerah, pihak bandara dan masyarakat. Mau seperti apa agar keberadaan bandara ini bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua adalah pesan Bang Masum tadi adalah aset-aset angkasa pura atau bandara itu harus ditata rapi seperti sungai, adanya normalisasi atau lingkungan yang kumuh dibenahi, jalan yang rusak juga diperbaiki. Mungkin begitu Bang Masum ya. Demikian pemirsa hasil kali ini pertemuan saya dengan Bang Masum. Semoga apa yang disampaikan oleh obrolan saya dengan Bang Masum bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih Bang Masum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.